Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Minggu 13 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang.
kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita kadangkala atau seringkali mengalami krisis iman. Namun demikian, iman boleh diguncangkan tetapi tidak mungkin dilenyapkan. Dalam situasi seperti itu, kita harus tetap bertekun dalam pekerjaan sehari-hari. Kita yakin, kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia menjamin keselamatan kita. Jangan sampai kita menyerah secara pasif. Penyerahan kita adalah penyerahan diri yang aktif dan penuh pengharapan. Bukan pula suatu penyerahan dengan sombong, melainkan kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadiran Tuhan untuk selalu mendampingi, menyertai, dan menguatkan iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diteguhkan pula oleh sabda Tuhan Yesus hari ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara-saudari, setelah mendengarkan Injil, sebenarnya Tuhan Yesus tidak membenci bait Allah. Namun sebenarnya supaya orang tidak bergantung hanya sebatas mengagumi bait Allah. Tuhan Yesus mengundang para murid-Nya setiap saat, termasuk kita, selalu berhati-hati, selalu berjaga-jaga. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah goyah, tetapi berpegang teguh dalam iman akan Kristus yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberikan kata-kata hikmat, namun jangan cepat untuk selalu membela diri. Jangan cepat untuk berargumentasi. Jangan cepat pula untuk membenarkan diri kita sendiri. Saudara-saudari, dasar hidup kita yaitu percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tiang hidup rohani kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita selalu kuat, berjaga-jaga bersama dengan Dia. Saudara-saudariku yang terkasih, persekutuan bersama dengan Tuhan itu menguatkan kita. Kita ini adalah anggota umat Allah. Hendaklah tetap setia mengikuti Kristus. Bangunan rohani hidup kita adalah Allah yang hadir senantiasa. Saudara-saudari, persekutuan hidup beriman didasarkan pada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka iman akan itu membuat kita satu sama lain saling membantu, saling menguatkan di dalam duka dan keprihatinan, saling menghibur supaya selalu berjaga bersama, dan saling juga untuk memberitahu supaya setiap sikap, kata-kata, dan tindakan selalu berhati-hati supaya tidak merugikan diri kita sendiri dan diri orang lain. Hanya kepada Tuhan kita berharap, dan kita selalu bergantung kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.